Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, Yusuf. Dan rasanya masih sangat pas ya kita merayakan pesta ini karena kita masih dalam suasana sukacita Natal, masih suasana liburan, masih suasana kumpul-kumpul keluarga. Dan sangat pas sekali dengan tema Natal tahun ini. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Semuanya masih sangat pas karena temanya keluarga. Keluarga sendiri adalah unit terkecil dalam masyarakat, sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Atau gampangnya keluarga itu ya bapak, ibu, dan anak. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin bercerita sedikit di malam Natal kemarin. Saya bertugas di stasi Ribangkadeng. Saya ini orangnya pemalu, dan jujur saya merasa nggak pantas untuk menjalankan tugas perutusan ini. Tapi saat saya mengikuti misa dan pengakuan dosa di pusat paroki, saya seolah-olah mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk memandu ibadat di sana. Misi saya cuma satu, membagikan sukacita Natal dan membagikan tubuh Kristus di stasi Ribangkadeng. Saat saya mau memulai ibadat hari itu, ada satu yang membuat saya sedih, yaitu gerejanya tidak penuh. Masih banyak bangku-bangku kosong di sana, dan itu membuat saya kurang bersemangat. Saya pun memandu ibadat sebaik-baiknya dan memohon pertolongan Tuhan agar ibadat hari itu berjalan dengan lancar. Tanggal 29-nya saya balik ke Nangga Danau dan bertanya-tanya, gimana ibadat malam Natal dan Natalnya kemarin? Semua bilang ramai. Saya bukannya mau membanding-bandingkan ya, tapi saya ingin mengingatkan bahwa momen Natal adalah momen yang indah untuk berkumpul bersama keluarga. Ada orang yang hanya ke gereja kalau napas saja atau Natal dan Paskah saja. Tapi apa sikap gereja? Apa sikap Yesus? Gereja tetap menerima mereka dengan tangan terbuka. Natal adalah undangan untuk kita untuk melihat dan menyaksikan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita. Dan Allah tidak memilih-milih orang untuk diundang. Tuhan tidak menimbang-nimbang orang untuk diundang. Semuanya dapat undangan. Hanya saja kita mau atau tidak menghadiri undangan itu. Dan dalam undangan itu, kita juga diminta untuk mengajak keluarga kita. Ayah mengajak ibu dan anak, ibu mengajak ayah dan anak, atau anak mengajak ayah dan ibu. Yang paling susah sebenarnya anak yang mengajak orang tuanya. Ada aja alasan orang tua nggak mau pergi ibadat atau misa ke gereja. Sibuklah, malaslah, merasa berdosalah, dan lain-lain. Padahal cuma setahun sekali loh kita Natalan. Masih aja malas ke gereja. Dan apa yang paling indah dari misa atau ibadat Natal? Ada yang tahu? Saat satu keluarga duduk sebaris dengan keluarganya pakai baju couple yang sama sekeluarga. Karena biasanya yang muda-muda nih malu duduk sama keluarganya dan pakai baju yang sama. Malah milih duduk sama kawan-kawannya. Apalagi kalau saya lihat keluarga itu masih lengkap. Dari kakek, nenek, bapak ibu, anak, sampai cucunya. Sampai habis 3 baris bangku, bajunya sama semua. Senang sekali melihatnya. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita pikir di zaman sekarang ini nggak ada lah yang namanya keluarga kudus. Jangankan itu, Yesus saja kalau hidup di zaman sekarang ini pasti bingung juga. Gimana caranya menjaga kekudusan keluarganya? Apalagi tinggal di Indonesia, yang kita tahu gitulah.
Apa masih bisa Yesus menjadi keluarga kudus di zaman sekarang ini? Apalagi kita, keluarga yang tidak sempurna ini. Apa masih bisa kita menjadi keluarga kudus? Sekali lagi saya menjawab, ya bisa, tapi sulit. Karena banyak sekali tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi di dunia zaman sekarang ini. Masalah ekonomi, komunikasi, pengasuhan anak, kesehatan, sampai konflik keluarga. Konflik rumah tangga seperti perselingkuhan, KDRT, dan sebagainya. Tapi percayalah, setiap keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Bahkan keluarga Yusuf pun punya masalah. Di minggu Advent keempat kemarin, hampir saja Yusuf menceraikan Maria. Begitupun hari ini, saat Yusuf dikejar-kejar oleh tentara Herodes untuk membunuh Yesus. Yusuf akhirnya berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Herodes. Hingga akhirnya Yusuf dan keluarganya selamat dan menjadi keluarga kudus, panutan keluarga orang beriman. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, untuk menjadi keluarga yang utuh saja sulitnya minta ampun, apalagi menjadi keluarga yang kudus. Apalagi keluarga-keluarga yang ada di ambang perceraian. Ada yang selingkuh, ada yang KDRT. Keluarga yang hanya bertahan karena anak. Di luar kelihatan seperti tidak ada masalah, padahal di dalamnya seperti neraka. Boro-boro mikirin keluarga kudus, bisa bertahan saja sudah setengah mati. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya apa sih yang membuat keluarga itu kudus? Apa yang membuat Yesus, Maria, dan Yusuf disebut keluarga kudus? Ada yang tahu? Ya, karena keluarga itu ada Yesusnya, ada Allah yang hadir. Kalau Yesus nggak ada, mungkin keluarga Yusuf hanya keluarga biasa pada umumnya. Dan ini sangat pas sekali ya dengan tema Natalnya, yang membuat keluarga kita itu kudus ya karena Allah yang hadir untuk menyelamatkan keluarga. Seberat apapun masalah kalian, biarkanlah Allah hadir di tengah keluarga kita. Kuncinya cuma satu, mau. Karena percuma Allah mau hadir di keluarga itu kalau keluarga itu nggak mau diselamatkan. Dengan kerendahan hati, biarlah pintu terbuka agar Allah mau hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Caranya gimana? Ya dengan pergi ke gereja sekeluarga tiap minggunya, berdoa bersama dengan keluarga, siaran bersama keluarga, dan sebagainya. Libatkanlah Allah dalam setiap perjalanan hidup keluarga kita. Maka keluarga kita akan selamat. Dengan demikian, kekudusan sebuah keluarga akan datang dengan sendirinya, karena Yesus, Allah kita, hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita diajak untuk melihat dan meneladan keluarga kudus mereka yang menghadirkan Yesus dalam keluarga mereka. Maka marilah Bapak Ibu, anak-anak, mulai hari ini kita ikut kembali kepada keluarga kita. Hadirkan Yesus di dalam keluarga kita. Untuk yang masih bisa mengajak suami, istri, atau anaknya ke gereja, ajaklah. Untuk yang masih susah, yang nggak mau ke gereja, terutama orang tua atau remaja yang malas ke gereja, doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dan kembali ke jalannya. Di tengah semua persoalan kehidupan yang ada di keluarga kita, mari kita menerima kehadiran Allah untuk menyelamatkan keluarga kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.